Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro, objek pembahasan ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga yaitu masalah pengangguran, yang keempat yaitu inflasi, yang kelima yaitu masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat yaitu meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan perubahan teknologi. Contohnya, pengenalan internet dan teknologi dalam industri Amerika Serikat yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Asia. Yang kedua yaitu masalah ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau ekonomi pasar, kegiatan ekonomi seringkali pasang surut. Kadang pertumbuhan ekonomi berjalan dengan cepat atau lambat, atau bahkan malah merosot. Itu disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut konjuntur atau siklus kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu masalah pengangguran. Pengangguran yaitu merupakan kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang itu diantaranya. Yang pertama, ingin meninggalkan pekerjaan dalam untuk mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Yang kedua yaitu kekurangan pengeluaran agregat. Yang ketiga yaitu perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan teknologi yang lebih canggih. Sekarang kan banyak teknologi yang lebih canggih. Yang terakhir yaitu ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh industri. Yang keempat yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga naik secara umum atau terus-menerus. Terdapat 4 golongan inflasi, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga berkisar di bawah 10%, sedangkan pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi dapat terjadi karena ada beberapa hal, seperti ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan menyediakan barang-barang, tuntutan kenaikan upah oleh pekerja, kenaikan harga-harga barang yang diimpor, hingga kekacauan politik dan ekonomi. Yang kelima yaitu masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan merupakan ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Neraca perdagangan positif menunjukkan surplus perdagangan,
sedangkan neraca negatif mencerminkan defisit perdagangan. Sementara itu, neraca pembayaran merupakan gambaran yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam satu tahun tertentu. Aliran tersebut yaitu mencakup 3. Yang pertama, aliran penerimaan ekspor serta pembayaran impor barang dan jasa. Yang kedua yaitu aliran penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal asing. Yang ketiga yaitu aliran keluar masuk modal jangka pendek seperti deposito di luar negeri. Thanks, sekian dari saya. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.